Bareskrim Polri menaikkan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo ke tahap penyidikan. Kami sampaikan telah dimintai keterangan terhadap 9 saksi korban, 3 saksi, dan 3 ahli. Ya, karena kita tahu bahwasanya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali. Dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia, alias Terhadap saudara Ika akan dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2002 pukul 10. Ya, direncanakan dipanggil tadi ya. Ada judi yang berkodok trading. Kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option. Jadi bicaranya trading padahal judi, kemudian tidak ada underlying asetnya. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berobat ke luar negeri. Bahwasanya pada hari ini klien kami Indra Kents tidak bisa memenuhi panggilan di Bareskrim mengingat saudara Indra Kents sedang berobat dan juga kontrol rutin di Turki. Sehingga mengajukan penundaan dan yang bersangkutan bersedia untuk dimintai keterangan pada tanggal 25 Februari 2022. Jadi sakit apa beliaunya saya nggak bisa mengungkapkan, nanti pada saat beliau sudah sampai di Indonesia saja. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer-influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Dugaan terhadap tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong. Nah, berkaitan dengan pemanggilan saudara Indra Kents pada hari ini, sebenarnya kami sudah mengetahui sejak hari Senin yang lalu, dan kami juga telah mengajukan surat permohonan penundaan. Penyidik menemukan peristiwa pidana dan penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Total kerugian para korban Binomo disebut mencapai 3,8 miliar rupiah. Kuasa hukum korban berharap segera ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Raymond Chen, Anda bukan afiliator kan? Bukan ya? Aman. Tapi kemarin disuruh bahas, tapi kita nggak bahas itu kan hari ini. Tunggu panggilan polisi. Tunggu polisi. Aduh. itu dia banyak sih. Gue tuh ya pernah punya pengalaman orang kaya, terlihat kaya. Iya. Ternyata dia itu di-endorse kekayaannya sama itu mereka tuh masuk di gray area kan begini. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang. Itu Ponzi namanya. Itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Ya udah. tipis-tipis lah. Gue mau menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di DM. Beberapa ada yang nanya, "Bang, sebenarnya Binomo itu apa? Judi atau bukan gitu, haram atau enggak?" Ini guys, sebenarnya Binomo itu adalah platform trading berbasis binary option. Nah, kenapa banyak yang bilang judi? Sebenarnya Binomo juga bisa jadi judi apabila kita mainnya ngasal, kita nggak analisis grafik, nggak analisis candle, kita mainnya tebak-tebak, sembarangan sell, sembarangan buy, itu jadi judi bisa guys. Seperti gua bisa meraih sukses seperti sekarang ini, punya aset puluhan miliar itu bukan karena gua sendiri, tapi adanya peran orang lain, orang-orang yang support gua dan mendukung gua. Contohnya membedah dalil-dalil Indra Kents soal Binomo. Binomo, salah satu broker binary option, seringkali diblokir dan dicap ilegal oleh pihak berwenang di Indonesia. Tak hanya Binomo, banyak juga broker binary option lainnya yang bolak-balik masuk daftar hitam Bapepti.
Namun sayang, masih banyak masyarakat Indonesia yang masuk dalam jebakan broker trading yang mirip judi tersebut. Bahkan termasuk Crazy Rich dari Medan, Indra Kesuma. Pria yang beken dengan nama Indra Kents memang sering mempromosikan Binomo. Bahkan dia disebut sebagai afiliatornya. Indra pernah bilang Binomo legal. Itu diungkap oleh Indra dalam video yang diunggah lewat channel YouTube miliknya pada 20 September 2019 silam. Pada menit 2.16, di video tersebut Indra menjelaskan mengapa dirinya memilih Binomo sebagai platform binary options yang dipakai untuk berinvestasi. Di sanalah ia mulai menyebut bahwa Binomo legal. Kenapa gue pilih Binomo sebagai platform binary options? Karena Binomo menurut gue yang paling oke banget di antara yang lain. Banyak yang sebenarnya platform trading di binary options. Ada IQ Options, ada Olip Trade, ada FBS, ada Binary.com, tapi gue pilihnya Binomo. Kenapa? Karena selain memang sudah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia, tuturnya kala itu. Tak tanggung-tanggung, Indra menyebut bahwa Binomo sudah legal dan berizin di Indonesia sejak 2015. Jadi sudah paling aman dan terjamin. Sudah berusia 4 tahun juga. Sebenarnya Binomo sudah dari 2014, tapi resmi di Indonesia itu 2015 dan sudah 4 tahun terangnya. Padahal sejak 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti sudah menyatakan bahwa Binomo telah diblokir karena belum memiliki izin usaha sebagai piala berjangka. Jelas, Binomo ilegal dan dilarang pemerintah. Ilegal hanya di Indonesia. Belakangan, Indra kerap meralat keterangannya tersebut dengan menyebut Binomo ilegal di Indonesia karena tidak punya surat izin di RI padahal legal dan diakui di seluruh dunia. Dalam video yang diunggah pada 24 November 2019 misalnya, Indra berdalih bahwa kenapa Binomo ilegal dan tak mendapat izin dari lembaga terkait di Indonesia. Pernyataan Indra Kents bisa dilihat pada menit ke-4.25 di video tersebut. Pada video tersebut, Indra Kents bahkan berusaha meyakinkan masyarakat agar tetap menggunakan Binomo karena platform tersebut sudah legal di negaranya dan di seluruh dunia. Bukan Binomonya yang salah. Binomo diakui secara internasional, bahkan di seluruh dunia juga diakui. Di Indonesia kenapa ilegal? Karena tidak memiliki surat izin. Tidak mendapat izin dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan izin. Jadi intinya ilegal di Indonesia saja, tegas dia. Pernyataan Indra tampaknya jelas keliru. Sebelum Indonesia, sejumlah negara lain sebenarnya sudah jauh lebih dulu melarang binary options. Inggris misalnya. Pada 2019 yang lalu, Badan Pengawas Keuangan Inggris mengatakan akan secara permanen melarang binary options. Melansir Reuters Minggu 30 Januari 2022. Larangan secara permanen itu dilakukan oleh The Financial Conduct Authorities atau FCA terhadap opsi biner.